yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Namun saya ingin kita membaca bersama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Apabila sudah menemukan, saya jemput kita bangkit berdiri. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, judul perikop lembaga Alkitab, kelahiran Yesus Kristus. Kita baca 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi tema kita hari ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga siapakah yang sedang diselamatkan? Yaitu keluarga yang ada di akhir zaman. Kalau kita bicara tentang peristiwa Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dari kontekstual Matius pasalnya yang ke-18 ayat sampai ayat 25 ini, dia sedang berbicara tentang menyelamatkan keutuhan keluarga Yusuf. Jadi peristiwa Natal datang untuk keluarga Yusuf, yang mana Allah hadir untuk menyelamatkan rumah tangga itu, saudara. Ada apa dengan rumah tangga itu? Kalau kita lihat, saudara, Natal pada waktu kali pertama itu bukan membuat sukacita. Ya, orang kalau dengar istrinya hamil pasti senang, bahagia. Apalagi kalau sudah menikah, ya, 8 tahun, lalu tiba-tiba dapat anak. Waduh, bahagianya tuh saudara sangat luar biasa. Tapi berbeda dengan Yusuf. Ketika dia tahu Maria hamil, dia malah berpikir hal yang berbeda. Kenapa? Karena dikatakan jelas ayat 18, 19, Yusuf belum mengadakan hubungan suami istri. Tiba-tiba Maria hamil. Kan ini persoalan, saudara. Bagi Yusuf itu masalah. Dan Natal hadir, Allah hadir bagi keluarga yang akan menyelamatkan umat manusia ini lewat Sang Juru Selamat dalam kandungan Maria. Allah selamatkan keluarga ini, saudara. Itulah peristiwa Natal pertama. Allah menyelamatkan hubungan yang salah ini, saudara, yang tadinya berpikir negatif.
tentang Maria. Bagaimana mungkin Maria ini? Maria mungkin sudah bicara. Yusuf, ada malaikat datang pada waktu itu kepadaku dan berkata, hai engkau yang dikaruniai Allah mengasihi engkau. Ketahuilah bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kau akan mengandung seorang anak, namakan dia Yesus. Peristiwa orang hamil oleh Roh Kudus ini belum pernah terjadi di zaman itu, saudara. Sehingga Yusuf tidak bisa, dia tidak bisa terima barang itu, saudara. Ya, jadi dia berusaha diam-diam untuk menceraikan istrinya. Allah hadir dalam rupa, ya, kehadirannya dalam perjumpaan lewat mimpi. Malaikat Allah hadir bagi Yusuf dan memberitahu, hai Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria, sebab bayi dalam kandungannya ialah Allah Immanuel yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi Natal pertama, saudara, membawa dampak penyelamatan bagi keluarga. Karena keluarga yang salah paham diperdamaikan. Karena keluarga yang tidak bisa menerima, ya, keberadaan apa yang disampaikan oleh Maria hamil ini. Pada waktu itu Natal hadir dalam kehadiran Tuhan di dalam kandungan Maria dan penjelasan malaikat. Dan saudaraku yang terkasih, demikian juga saya rindu sebagaimana kita hari ini lewat Natal ini keluarga besar SICC, kita harus bisa menikmati suasana Natal ini bukan hanya dengan pesta pora, makanan ini itu dan semua yang tersedia. Tapi mari kita hadiri dan maknai tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita, saudara. Keluarga rumah tangga kita dari zaman ini. Allah hadir dalam menyelamatkan keluarga. Yang pertama, jika keluarga itu adalah keluarga yang tulus dan tidak mau saling mencemarkan anggota keluarganya. Saudara, kita lihat peristiwa Natal ini bisa terjadi karena Yusuf hampir mengambil langkah salah dan peristiwa Natal tentunya akan ternodai. Bayangkan kalau Maria diceraikan sama Yusuf, bagaimana peristiwa Yesus dan bagaimana sampai kepada penyaliban. Tentu akan banyak kontradiksi dan banyak orang-orang tidak akan menerima itu karena Yesus tanpa ayah. Tetapi Natal itu diselamatkan dan Allah hadir dalam keluarga itu sehingga peristiwa Natal berlanjut sampai Golgota. Itu karena Allah datang menyelamatkan keluarga dan keluarga yang diselamatkan adalah keluarga yang tulus yang tidak mau saling mencemarkan anggota keluarganya. Baca Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi saudara, Allah hadir dalam keluarga kita menyelamatkan, membangun, memberkati dan mensukseskan masa depan, karir, martabat dan keluarga, yaitu ketika keluarga yang tulus hati dan tidak mau saling mencemarkan anggota keluarganya. Kenapa banyak hari-hari ini saudara keluarga-keluarga mengalami kehancuran? Karena ya, baik suami, baik istri cerita kekurangan pasangannya buat orang lain. Ya. Kamu tahu tiga, saya petua itu begini. Begitu kah? Iya tuh, saya petua itu. Balik lagi saudara, petua ketemu dengan dia pun teman-teman. Saya petua itu begini. Begitu kah? Itu lagi. Kalau saya jadi wah saya sudah hajar dia hancur-hancuran itu. Saudara. Keluarga banyak terjadi keributan. Akhirnya keluarga lain ikut keluarga yang ada ini campur tangan, isu dan semua, lalu kasih masukan yang negatif, lalu bangun opini dan terjadi
ketidakcekcokan dan sesuatu yang menjadi keluarga yang berantakan karena tidak ada ketulusan dalam keluarga. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya walaupun dalam opini, pikiran dan juga logikanya Maria pasti ada orang kasih hamil dia ini. Maria ini pasti ada orang yang kasih hamil dia. Pasti dia mantan cowok ini. Oh, mantan yang ada di Efrata sana pasti itu. Oh, saya tahu dia itu. Semua orang pasti berpikir begitu, tapi dia tulus, dia tidak mencari-cari informasi, dia tenang. Saudara, ketika kita sudah dibangun dalam rumah tangga, kita harus jaga itu, saudara. Amin. Rahasia itu. Jangan ada yang curhat di media sosial, ya kan? Seandainya begini, ya kan? Ya, ada tuh ibu-ibu biasa curhat kalau habis berkelahi dengan suami, dia pasang di story itu. Ya, pasang story TikTok lagi yang sedih-sedih. Ya. Akhirnya apa terjadi, orang subaca. Oh, ternyata dong dua lagi berkelahi itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari janganlah kita menjadi keluarga yang terpecah belah. Allah datang lewat Natal mengingatkan kita dalam peristiwa Natal yang hampir batal, hampir gagal karena Yusuf, salah satu orang penting dalam peristiwa Natal itu, hampir-hampir mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Maka Natal akan tidak lengkap tanpa Yusuf. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Natal dapat terselamatkan. Demikian juga keluarga saudara dan keluarga saya dapat terselamatkan dengan jalan tulus hati dalam rumah tangga. Saling menjaga wibawa suami, wibawa istri. Ya, kalau dulu mungkin boleh saya tidak menjaga wibawa, tapi hari ini saya harus menjaga wibawa. Amin. Lewat Natal kita berubah dan katakan itu. Dulu kita koar-koar, kita hari ini jaga baik. Amin. Jangan ingat-ingat masa yang lalu, tapi ingat-ingat masa yang kini. Kita berubah, kita menjadi keluarga yang berwibawa dan diberkati Tuhan dengan cara tidak mencemarkan nama pasangan kita di muka umum seperti Yusuf. Maka keluarga kita Allah akan berkarya untuk menyelamatkan dan memberkati. Yang kedua, Allah dapat menyelamatkan keluarga jika keluarga yang kedua melangkah dengan banyak pertimbangan. Baca ayat 20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Allah bisa bekerja sama dengan kita, Allah dapat berkarya dalam hidup kita, Allah bisa bicara dengan kita dan kita bisa dengar suaranya. Kalau kita menjadi pribadi yang kedua, yaitu orang yang selalu mempertimbangkan dalam melangkah. Jadi orang yang selalu banyak pertimbangan itu dia gampang. Karena Allah kan untuk berbicara kepada orang itu kan butuh waktu. Nah, di waktu-waktu kita mulai mencari Tuhan, disitulah mulai konektivitas sorga terhubung dengan kita. Konektivitas sorga terhubung dengan kita. Dan pada waktu terhubung itulah maka mimpi, penglihatan, pesan daripada Tuhan dapat tersampaikan kepada kita. Jadi saudara, Allah bisa berkarya dan menyelamatkan keluarga, yaitu keluarga yang memiliki banyaknya pertimbangan dalam memutuskan. Jadi jangan hanya karena berkelahi sedikit, pasti ujungnya kalimatnya cerai saja sudah, tunda pisah saja sudah. Ya. Ributnya hanya masalah salah beli piring saja, ributnya jadi panjang saudara. Padahal piring cuma berapa? Haleluya. Ini semua tidak boleh terjadi saudara di masa raya Natal. Saya mau tanya dulu, adakah saudara yang sebelum sampai di gereja tadi berkelahi? Haleluya. Ada? Kalau ada, mari kita berubah. Amin. Ya. Masa besok kita mau rayakan Natal malam ini tuh berkelahi? Tidak boleh saudara. Kita jaga keharmonisan karena kita mau sambut Natal yang kudus.
Ya. Jadi peristiwa ini penting saudara. Keluarga yang Tuhan datang dan turun menyelamatkan, keluarga itu adalah keluarga yang memiliki banyaknya pertimbangan. Yusuf sebelum memutuskan bercerai istrinya, dia mempertimbangkan segala sesuatunya, dia cari Tuhan. Maka diberkati. Kemudian yang ketiga, keluarga yang Allah ya hadir dalam penyelamatannya, yaitu keluarga yang punya hubungan persekutuan dengan Allah. Ya. Jadi Yusuf ini saudara, selain dia banyak bertimbang-timbang, dia renung-renungkan, karena dia orang Yahudi cinta Tuhan. Saudara bisa baca silsilahnya Yusuf, adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Maka dia cari Tuhan. Ya. Saudara, kalau saudara ada masalah dalam rumah tangga, jangan cari dukun. Ya. Ada orang ya, mungkin dia belum menikah, dia masih pacaran mungkin. Dia cari dukun, tanya dukun. Dukun, kira-kira dia cinta saya ke tidak? Haleluya. Ya, itu artinya apa? Artinya tidak takut Tuhan. Tapi kita berubah saudara. Puji Tuhan, saya melihat jemaat Tuhan di SICC ini luar biasa. Ada banyak orang kalau motornya hilang pasti pergi ke dukun. Saya tanya waktu itu saudara, kalau pergi ke dukun bayar berapa? Bayar 1 juta. Motornya dapat ke tidak? Tidak dapat pendeta. Tapi puji Tuhan ada jemaat kita yang waktu hilang dia hanya ingat pergi ke gereja. Saya harus berdoa di gereja. Saudara, dia datang ke gereja bilang, Bapak Gembala, motor saya hilang. Tolong berdoakan supaya bisa ketemu. Dan puji Tuhan saudara, pas didoakan motornya ketemu. Haleluya. Amin. Dan kesaksiannya saudara bisa lihat di YouTube channel kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau motor hilang jangan pergi cari dukun. Kalau ada bermasalah rumah tangga jangan pergi cari dukun. Karena dukun itu saudara bayar dia belum tentu dia kembali. Ya. Tapi kalau saudara cari Tuhan, maka dia pasti kembali. Amin. Ya. Ada juga saudara pernah orang datang ke sini minta didoakan, Pak Pendeta, saya pemetua kasih tinggal saya pergi dengan laki-laki lain. Saya bayar dukun tapi dia tidak kembali pendeta. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyesal. Tapi ada banyak juga saudara yang datang dan berdoa di tempat ini, istrinya kembali. Amin. Suaminya kembali. Jadi artinya saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, waktu kita dalam masalah rumah tangga, yang kita cari siapa? Tuhan. Ya. Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan cari dukun. Saudara, kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Cari Tuhan. Apapun masalah saudara, motor hilang, cari pekerjaan, susah dapat pasangan, datang ke rumah Tuhan, berdoa, Tuhan kirim. Amin. Terus apa cari dukun? Ya. Kadang-kadang dukun bilang harus dibuka dulu di aura itu supaya bisa dapat pasangan. Nggak usah saudara ya. Dukun tidak menjamin nih kau dapat pasangan. Nanti dia kirim iblis buat kau. Ketika kau menikah dengan iblis saudara, ya kau tidak bahagia nanti. Lebih baik cari Tuhan supaya Tuhan kirim malaikat. Amin. Jadi pasanganmu seperti malaikat saudara ya. Jadi itulah yang penting saudara. Keluarga akan mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau keluarga itu punya hubungan dengan Tuhan seperti Yusuf. Dia bermimpi, itu bukti nyata berarti dia ada bangun hubungan sebelum tidur. Dia berdoa sebelum dia tidur. Dan dia bersekutu dengan mimpi itu.
Tuhan kasih tunjuk lewat mimpi dan berkata, Yusuf, jangan takut ambil Maria sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia adalah, namakan dia Immanuel, Yesus yang menyelamatkan umat. Jadi penting sekali saudara, rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang punya hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, keluarga dapat diselamatkan oleh Allah jika keluarga itu punya ketaatan kepada visi atau mimpi atau petunjuk dari Tuhan tanpa bantahan. Jadi orang yang keluarganya Tuhan akan pakai dahsyat dan luar biasa, rumah tangganya yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang mau taat kepada visi, mimpi atau petunjuk dari Tuhan tanpa bantahan. Saya akan bacakan ayat 24 Matius 1. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tanpa ada bantahan. Yusuf tidak dibantah-bantah. Tuhan, tapi kan tidak ada orang di zaman ini yang bisa hamil tanpa ada pasangan. Dia tidak bantah-bantah dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang gagal karena suka membantah Tuhan. Tuhan kasih petunjuk lewat mimpi jelas, tapi dia masih lawan mimpinya. Dia masih lawan petunjuk Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang membantah kepada visi Tuhan. Jangan saudara, visi Tuhan itu saudara adalah petunjuk kompas kita. Dan apa yang Tuhan nyatakan itu tidak mungkin salah. Itu benar saudara. Apa yang Tuhan nyatakan itu pasti akan terjadi. Penglihatan dari penglihatan sejak zaman Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini orang mendapat penglihatan itu adalah penglihatan yang benar-benar terjadi. Jadi kalau Tuhan kasih tunjuk dan penglihatan, jangan saudara kita abaikan. Percayalah kepada penglihatan dan visi dan petunjuk dan mimpi dan arah yang Tuhan kasih tahu buat kita. Karena orang-orang yang membantah Tuhan tidak mungkin bekerja. Jadi Tuhan hanya bekerja kepada orang-orang yang ketika mendapat mimpi, petunjuk, visi dan penglihatan dari Tuhan, dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia bangun dari tidurnya, Yusuf bangun dari tidurnya, dan dia langsung eksekusi kepada apa yang dilihatnya, yaitu mengambil Maria sebagai istrinya dan mengambil Maria untuk bersama-sama membangun rumah tangga. Jadi saudara, orang yang Allah hadir untuk menyelamatkan rumah tangga. Yang keempat adalah orang yang mendapat penglihatan, visi, mimpi, dia taat tanpa membantah. Ya, taat tanpa membantah. Taat tanpa membantah. Maka mujizat pasti akan terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lewat perayaan Natal ini keluarga manakah yang akan diselamatkan? Saya mau jelaskan buat kita semua adalah keluarga yang ketika ada petunjuk Tuhan datang buat dia taat dan tidak membantah. Ya, taat dan tidak membantah. Maka apa yang terjadi? Kepada keluarga yang taat itu pasti selamat. Amin. Saya rindu kita semua yang hadir ini selamat. Kita tidak hanya selamat diberkati saja, tapi juga selamat sampai tujuan kekal. Ya. Yang terakhir, kepada keluarga manakah yang Allah menyelamatkan? Yaitu keluarga yang jika keluarga tersebut adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga kekudusan rumah tangga. Baca ayatnya, ayat 25. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi ketika Yusuf tadi sudah dapat mimpi, tahu bahwa bayi itu bukan bayi laki-laki dari benih laki-laki melainkan dari Roh Kudus, lalu dia ambil Maria itu sebagai istrinya. Dia ambil sebagai istrinya, bukti dia taat kepada firman. Tapi ada satu bagian yang paling luar biasa saya lihat ini.
Dia sanggup menahan diri nafsu dia sebagai laki-laki selama dia mendampingi Maria yang sedang hamil ini, saudara. Ya, bayangkan saudara, Maria itu hamil, ya. Dia tidak bersetubuh dengan Maria itu sampai dia melahirkan bayi yang kudus itu. Dia tahu betul yang di dalam kandungan itu adalah Allah. Dan tidak berani sentuh istrinya. Jadi dia mendampingi Maria. Maria ini dia bertahan sampai dia melihat bayi itu lahir. Dan dalam catatan sejarah, Yusuf dan Maria punya anak setelah Yesus. Ya. Salah satunya, kalau tidak salah, Yakobus, ya. Yakobus itu penulis surat Yakobus, sudah tahu kitab Yakobus, itu saudara kandungnya Yesus, ya. Dan ada beberapa saudara-saudara lain lagi. Tapi yang saya bangganya adalah kok bisa gitu. Selama dia mengandung dari Roh Kudus, Maria tidak bersetubuh dengan dia. Dia tahan, ya, tahan. Karena dia tahu ada Tuhan di dalam kandungan Maria. Lewat perayaan Natal ini kembali diingatkan, adakah kita sebagai laki-laki bisa menjaga kekudusan? Ya, kita bisa menahan diri untuk tidak hidup dalam dosa. Amin. Jadi kita harus belajar dari Yusuf. Dia tahu ini adalah Tuhan dan dia tahan. Dan semua yang kita bicarakan tentang kekudusan bisa saudara terjemahkan masing-masing hari ini. Mari kita jaga kekudusan kita, saudara. Ya. Kekudusan hidup kita, kekudusan tubuh kita, kekudusan pribadi kita, kekudusan hubungan kita. Supaya apa? Karena kekudusan itu yang melayakan Maria dan Yusuf dipercayakan suatu peristiwa besar, Natal. Dan bukan hanya peristiwa Natal yang dipercayakan kepada Yusuf, tapi adalah sebuah silsilah dari keluarga Daud, lahirnya Mesias. Ini sangat luar biasa, saudara, ya. Bisakah kita kudus di akhir zaman ini? Kembali kepada saudara dan saya. Kita harus ambil pilihan dan komitmen. Lewat perayaan Natal ini kita jadi pria-pria yang dikuduskan. Jadi pria-pria yang bisa hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan.